Kasus yang sama terjadi di zaman kita. Di zaman kita. Namanya apa tuh? Cangkok jantung. Cangkok jantung. Tapi ini manusia, dia sakit, dia butuh, bahasa klinik apa? Medisnya apa? Transplantasi jantung. Kalau bahasa Arabnya zar'ul qalb, tanam jantung kalau bahasa Arab. Nah, itu dibuat riset, ternyata jantungnya, mohon maaf, jantung babi itu cocok dengan manusia. Di Amerika dibuat riset oleh para pakar medis, para pakar kesehatan, dan diteliti ternyata punya kecocokan. Subhanallah, ini jadi satu hukum baru, ya, hukum kontemporer kekinian. Kalau kita baca kitab Imam Nawawi, kitab Imam Al-Ghazali, kitab Al-Mawardi, masalah ini belum ada. Tapi kiasan masalah ini sudah ada. Contoh yang mirip dengan masalah ini sudah ada. Itu hebatnya ulama-ulama fikih. Nah, mereka katakan di situ, bagaimana hukumnya kalau manusia, apalagi kita seorang muslim, kita menggunakan itu cangkok jantungnya babi misalnya. Maka mereka katakan di situ, ya, dibuat pertemuan resmi di Mesir. Ulama-ulama Azhar juga membuat fatwa resmi terkait masalah ini. Mereka mengatakan statusnya tetap haram, karena pasti yang hewan yang suci itu ada. Kalau babi bisa, pasti yang hewan yang suci juga bisa. Tapi dikembangkan lagi oleh para ulama. Saya baca di beberapa kitab terdahulu seperti Mughnil Muhtaj karya Syarbini, Khatib Asy-Syarbini, juga Al-Imam Isnawi dan Imam Subki dan Imam Romli. Mereka dalam kitab-kitabnya menyatakan kalau yang hewan yang suci menurut para pakarnya, di sini yang kita maksud adalah para dokter, para ahlinya, sudah menyatakan bahwa sudah dibuat penelitian, ternyata jantung hewan yang suci itu tidak cocok dengan manusia. Pada masa itu penelitiannya sudah berkesimpulan demikian. Tapi yang cocok hanya jantung babi. Sedangkan ini kondisi sudah darurat. Ini orang. Mereka katakan pada waktu itu diperbolehkan. Dan sholatnya sah. Dia sholat bawa jantung babi. Dia sholat sah, dianggap sah. Namun ada konsekuensinya di sini. Jika ada penemuan baru mendapatkan bahwa ternyata jantung kambing itu cocok dengan manusia, pada waktu itu dia harus operasi lagi, ganti dengan jantung kambing. Konsekuensinya begitu. Tapi kalau memang tidak ada, ya, penemuan jantung hewan yang suci itu ada sampai dia meninggal, dimaafkan. Gitu, dimaafkan. Nah, itu sudah dibahas oleh para ulama. Tapi kalau kitab-kitab klasik bahasnya masalah tulang. Tidak dibahas masalah jantung, masalah ginjal. Karena cangkok ini kan itu ada cangkok jantung, ada ginjal juga. Tapi yang dibahas di masa ulama-ulama abad ke-9 Hijriah seperti Ibnu Hajar Al-Haytami wa Imam Romli tahun 919 wafat 1004 Hijriah dalam kitab Nihayatul Muhtaj, mereka membahasnya masalah tulang. Jadi di zaman mereka itu ada pengobatan alternatif. Tulang manusia ini sudah rusak, cocoknya diganti dengan tulang hewan, dan kebetulan yang paling cocok tulang anjing. Ya, pembahasan mereka di situ. Maka kata Imam Romli, Imam Isnawi, Imam As-Subki menyatakan hukumnya boleh mengganti tulang yang rusak itu dengan sambungan tulang hewan yang najis berat sekalipun, seperti anjing dan babi. Nah, tapi tiganya sepakat kalau satu saat ada tulang hewan yang halal, yang suci, ada, cocok, dia operasi lagi.
ganti dengan tulang yang suci tersebut. Nah, itu penjelasan terkait masalah cangkok jantung dan ginjal.